Halo saudaraku, selamat datang di video kedua ngajarin basic API ke mahasiswa IT yang nggak bisa coding. Jadi saya sarankan buat kalian yang baru bergabung, tonton dulu video pertamanya, oke? Dan di sesi kali ini tak kalah seru karena di video kali ini kita akan mempelajari request method, post, update, dan juga delete. So, tunggu apa lagi? Let's check this out. Nah, ini baru satu request method yang disebut sebagai get untuk mendapatkan menu makanan. Nah, selanjutnya kita butuh request method yang namanya post, membuat menu makanan baru. Nah, untuk post itu kalian tinggal ketik aja kayak gini, app.post. Nah, ini request methodnya itu adalah post. Nah, di sini juga sama tuh, ada rekomendasinya teman-teman. Gua cuma tinggal ketik-ketik dikit, ada rekomendasi, tinggal tekan tab. Oke, nah mungkin yang pertama kalian notice adalah, Bang, itu root-nya sama, nggak konflik nggak tuh? Nah, ini kan dia menu, ini juga menu root-nya. Nah, ini beda teman-teman, karena request methodnya beda. Yang satu get, yang satu post, jadi nggak bakalan konflik. Kecuali kalau misalkan kalian di sini pakai request methodnya get juga, terus root-nya sama, dia bakalan konflik gitu ya. Yang akan dijalanin itu yang atas. Jadi misalkan kita buat pembeda deh, untuk menu makan, kita kasih angka 2 di belakangnya, coba save, kita coba lagi hit API-nya, kita coba send, tuh, dia yang keambil yang pertama, bukan yang kedua. Gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ubah jadi post, itu nggak bakalan konflik. Kayak gini. Sip. Nah, kita ubah lagi jadi post kayak gini. Selanjutnya kita balik lagi. Nah, kita bikin, ini kita rename dulu, biar mempermudah kita gitu ya. Get menu makan gitu ya. Terus kita bikin requestan baru. Add new request. Nah, di sini kita tambahkan menu makan. Kita rename dulu. Add menu makan kayak gini. Nah, tapi di sini yang membedakan adalah request metodenya ya, teman-teman. Kita ubah jadi post. Nah, untuk URL-nya kurang lebih sama kayak yang ini, jadi boleh kita copy terus kita paste di sini. Coba save dulu supaya nanti berubah tuh ikonnya. Nah, terus di sini karena kita pakai request metodenya post, dan kita tahu kalau misalkan request method post itu dia bakalan mengirimkan sebuah data, jadi kalian boleh tambahin di dalam bagian body-nya, terus pergi ke bagian raw. Nah, biasanya kita kirimin datanya itu berupa JSON, teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa kirimkan sebuah informasi atau sebuah data dalam bentuk array, mau objek, itu sama ya, teman-teman. Tinggal disesuaikan aja. Misalkan kita pengen nambahin menu makan baru. Misalkan ini kasih menu, terus menunya misalkan ayam kecap gitu ya. Terus kita juga tambahin yang namanya itu adalah harga. Harganya berapa? Misalkan 12.000 kayak gini. Jadi kalau misalkan kita coba send, lihat ini masih kayak gini status responnya, karena ini belum kita ubah. Misalkan kita untuk responnya data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana caranya menangkap data yang dikirimkan oleh user ke sini gitu ya. Gimana cara ngambilnya? Nah, itu ngambilnya kalian di dalam bagian request. Jadi kalau misalkan kita coba console dulu deh. Console.log request.body. Nah, jadi nanti dia itu akan disimpan di bagian request body karena usernya itu ngiriminnya di dalam bodinya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita coba save, buka dulu terminalnya biar kelihatan kayak gini. Nah, kalau misalkan kita coba hit API-nya, kita send, lihat di bagian konsol, di sini undefined. Kenapa undefined? Karena kita harus pakai yang namanya itu middleware untuk mengizinkan klien itu mengirim data berupa JSON. Jadi kalian di bagian atas ini tinggal ditambahin aja app.use kayak gini. Nah, di sini kalian tambahin aja express.json. Nah, sekali lagi karena di sini gua pakai kursor, selalu ada rekomendasinya, selalu ada copyleft plus-plusnya, kita tinggal tab. Jadi untuk menghindari lupa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita coba save, terus kita balik lagi ke sini, terus kita hit lagi API-nya. Nah, terus kita coba lihat lagi di terminalnya, teman-teman. Nah, sekarang baru masuk tuh, ada menu dan juga harga. Terus kita akan masukkan request body ini ke dalam sebuah variabel. Jadi kalian boleh ketik aja kayak gini. Kita pakai konsep yang namanya destructuring ya, teman-teman. Kita buat sebuah variabel cons yang diisi dengan objek. Nah, di sini masukin nama atau menu, guys. Nah, menu sama harga. Jadi kita tulis aja menu, harga. Kita isi dengan request.body. Nah, jadi nanti menu ini akan berisi menunya. Dan untuk harga, dia bakalan berisi harganya. Nah, jadi kalau misalkan kita coba konsol gitu ya, console.log dan juga harganya, kita coba lihat di bagian konsol, terus kita coba hit lagi API-nya, sekarang harusnya dia muncul tuh, ayam kecap, harganya 12.000. Sip, teman-teman, itu yang dimaksud dengan request method post. Nah, sekarang kita akan cobain request method untuk update. Nah, kalau update, itu biasanya kita pakai request methodnya itu adalah patch, teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh bikin dulu sebuah root-nya untuk menerima request update dari user. Jadi kalian boleh ketik aja app. Ini coba scroll dulu ke atas. Patch. Kayak gini.
Nah, tunggu dulu beberapa saat, lihat teman-teman langsung ada rekomendasinya, kalian tinggal tekan tab. Nah, di sini gue mau jelasin dulu sedikit kode yang digenerate oleh AI-nya. Nah, di sini kita pakai request metodenya itu patch untuk melakukan update ke dalam database. Nah, di sini ada root-nya /menu/ ada *2 ID. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini disebut sebagai parameter, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengupdate suatu data, kita harus juga mengirimin sebuah ID-nya, karena supaya tahu gitu, data mana yang mau diupdate. Jadi kita harus mengirimin sebuah parameter berupa ID. Nah, ini ada request untuk mendapatkan data-data yang dikirimkan oleh user, terus ada respon untuk kita mengirimkan jawaban berupa respon. Nah, terus di sini kita pakai konsep destructuring untuk mengambil ID yang ada di dalam request params-nya. Nah, selanjutnya di sini kita juga pakai konsep destructuring juga untuk mengambil data dari request body. Oke, terus kita coba gini deh, kita bikin dulu ke dalam Postman, terus kita bikin requestan baru. Kalian boleh klik titik 3 yang ini, terus add request. Nah, di sini untuk root-nya kita samain, tapi yang membedakan adalah ininya nih, HTTP request metodenya. Kita pakai yang namanya patch. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tahu dia itu butuh sebuah parameter tuh kayak gini. Nah, jadi kita boleh beri aja backslash masukin ID-nya, misalkan ini ID 1. Nah, karena di sini dia request metodenya itu adalah patch, artinya kan ada data yang pengen diubah. Nah, misalkan di dalam body-nya, kita kirimin juga sebuah raw data berupa JSON, kita pakai sebuah objek lagi, di sini pertama ada menu, misalkan kita ubah dari yang tadinya ayam kecap itu pengen jadi ayam goreng kayak gini ya. Terus untuk harganya pakai harga atau price guys, gue lupa lagi. Oh, pakai harga ya. Nah, kalian boleh ketik aja harga, misalkan harganya itu 15.000. Terus kita coba save dulu biar berubah tuh. Terus kalau misalkan kita coba send, di sini bakalan error. Kenapa error? Karena cannot patch katanya guys. Kita coba save dulu di servernya ya, jangan lupa. Terus kita coba hit lagi, send. Nah, di sini sukses, data berhasil diubah. Kita kirimin juga data yang berhasil diubahnya di sini. Jadi kita kirimin data .2 berupa array, terus masukin objeknya. Kayak gini. Ini sebagai contoh lah ya. Coba save, terus kita balik lagi ke sini, kita coba klik send. Nah, ini data berhasil diubah, terus ini data yang berhasil diubahnya. Sip, aman teman-teman, itu request method. Nah, kalau untuk request method delete, kurang lebih sama kayak patch. Ada request paramnya. Nah, caranya kalian boleh tambahin lagi root-nya di sini. Kalian tinggal ketik aja f.delete. Nah, tunggu dulu beberapa saat, karena misalkan kalian pakai kursor, itu suka ada copyleft plus-plusnya. Sekali lagi, ini memudahkan gue supaya ngoding lebih cepat, tinggal kalian tekan tab. Ini kurang lebih sama, ini adalah root-nya atau jalurnya. Jadi, kalau misalkan user pengen melakukan request delete, itu tinggal panggil aja root yang ini. Nah, di sini ada request untuk mendapatkan data-data request yang dikirimkan oleh user, terus ada response untuk mengirim jawaban dari server berupa respon. Di baris yang pertama, seperti biasa, kita pakai konsep destructuring, ada ID untuk mengambil ID yang ada di parameter, itu disimpan di request params, terus ada responnya di sini. Sip. Jadi kalau misalnya kita coba save, terus kita balik lagi ke Postman, kita bikin request method baru lagi, kayak gini. Nah, terus kalian coba rename. Ini rename dulu biar nggak bingung. Ini untuk delete gitu ya. Ini untuk update. Oke, update. Nah, untuk delete, kita ubah request methodnya jadi delete. Untuk URL-nya, kita samain aja. Kayak gini. Ingat, ini nggak bakalan konflik ya. Karena apa? Karena request methodnya beda. Ini kita coba delete, terus kita coba balik lagi ke sini. Nah, di sini kita nggak butuh request body. Karena delete itu kan kita nggak perlu ngirimin data. Cukup kasih aja ID mana nih yang mau di-delete gitu ya. Nah, tinggal kita tambahin aja untuk responnya data yang berhasil di-delete-nya apa. Kayak gini, misalkan gitu. Misalkan nanti user itu mengirimkan ID 1, terus nanti dikirimin data yang berhasil di-delete-nya apa. Jadi kalau misalkan kita coba hit lagi API-nya, kayak gitu doang, nah ini harusnya responnya sukses, data berhasil dihapus. Nah, sekarang PR-nya teman-teman, silakan teman-teman pause dulu, bikin sebuah request methodenya itu adalah post, untuk apa? Untuk menerima pesanan. Silakan di-pause dulu, nanti kita buat bareng-bareng. Nah, untuk request method post, itu kurang lebih sama kayak yang atas, untuk menerima pesanan gitu ya. Ini boleh kalian copy, atau kalian boleh ketik lagi dari awal gitu ya. Misalkan, f.post, kayak gini. Nah, terus masukin yang pertama di sini URL-nya, misalkan /pesanan. Kayak gini, titik koma, bukan titik koma, tapi koma, terus di sini bikin sebuah function. Arrow function kayak gini. Oops, sorry guys. Nah, kayak gini.
Nah, di sini kamu tambahin request dan juga response. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan konsep destructuring atau mengambil variabelnya dengan cara const, kita masukin menu, koma, jumlah. Kayak gini. Kita isi dengan request titik body. Kayak gini. Nah, terus setelah itu, nanti kita akan melakukan beberapa pengolahan data, terus setelah data diolah, itu baru kita kirimkan responnya kayak gini. Oke, sip. Jadi kalau misalnya kita coba save, kita balik lagi ke Postman, kita bikin sebuah request method baru, new add request, kayak gini. Terus kita coba rename dulu, kita kasih pesanan, kayak gini. Terus untuk request methodenya kita ubah jadi post. Nah, untuk URL-nya kita pakai samain aja seperti yang lain, kayak gini. Cuman root-nya kita beda. Kan kita mau mengirimkan request berupa memesan makanan gitu ya. Jadi kita samain aja. Jadi kita tulis pesanan. Nah, ini harus disesuaikan atau sama dengan apa yang kita definisikan di sini. Oke. Kalau misalkan udah, misalkan kita pengen pesan makanan apa. Nah, kita simpan di dalam body, di dalam sebuah raw data, terus baru kita masukin sebuah objek. Nah, di sini kalian tinggal kirimin sebuah objek. Misalkan kita pengen pesan menunya itu adalah ayam goreng gitu ya. Kayak gini. Nah, terus di sini untuk quantity-nya, quantity 1 aja. Terus kita pengen tambahin catatan. Misalkan catatannya ayamnya yang gede, Mas. Kayak gitu ya. Jadi tinggal kita coba set dulu di sini supaya dia berubah ikonnya. Terus kita balik lagi ke bagian file kita di Node.js. Nah, kita ambil semua data yang dikirimkan oleh usernya di sini menggunakan konsep destructuring. Kita punya menu, terus ada quantity, terus ada juga catatan. Nah, terus konsolnya kita juga ubah kayak gini. Save. Nah, terus kita kirimin datanya itu berdasarkan data yang dikirimkan oleh user. Kalian bisa masukin ID, terus di sini kita kasih menu. Terus di sini kita kasih catatan. Nih, kita coba save. Ini kita ubah menu, di sini kita ubah jadi catatan ya, biar sama aja key-nya. Tinggal kita coba save, kita balik lagi ke Postman, kita coba hit lagi. Lihat, pesanan berhasil ditambahkan. Ini pesanan yang tadi user kirimkan, udah berhasil ditambah. Sip, itu basicnya ya teman-teman, tapi kita gak bakalan mungkin kan pakai data yang statik kayak gini. Biasanya kita pakai datanya itu dari database. Selamat saudaraku, kalian telah berhasil mempelajari basic API menggunakan Node.js. Tapi kode yang udah kalian buat masih berantakan dan itu akan kita rapihkan di part selanjutnya. So, selamat bertemu kembali di part ketiga, oke?